Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang industrial pertanian berbasis lingkungan. Next. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Andining Dewi Sekarlangit dengan NIM 4048, saya sendiri Vivi Liliana Sari dengan NIM 4062, Alvina Salsabila NIM 4069, Veronica Diniarti dengan NIM 4070, dan yang terakhir Bella Safrida dengan NIM 4074. Untuk pembahasan pada materi kali ini, kami mengangkat 4 konteks. Yang pertama ada pengertian industrial berbasis lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan industri pertanian berbasis lingkungan. Yang ketiga, yaitu usaha mencegah pencemaran industri. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh yang bertugas, dipersilahkan. Baik, yang pertama yaitu pada pertanian terdapat sistem pertanian konvensional atau modern dan sistem pertanian berkelanjutan. Untuk sistem pertanian konvensional atau modern yaitu merujuk kepada sistem pertanian yang bertujuan untuk memperoleh produksi pertanian maksimal dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pupuk dan pestisida kimia sintesis dosis tinggi dengan tanpa atau sedikit pupuk organik. Sedangkan sistem pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Untuk perbedaan pertanian konvensional dan pertanian berkelanjutan yaitu pada pertanian konvensional atau modern sangat tergantung pada kemajuan inovasi teknologi. Kemudian membutuhkan investasi modal yang besar untuk produksi dan pengembangan teknologi. Untuk skala pertaniannya cukup luas atau besar. Sistem tanamnya yaitu monokultur, penggunaan pupuk dan pestisida kimiawi secara luas. Biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja relatif rendah karena hanya dibutuhkan sedikit tenaga kerja. Ketergantungan yang tinggi pada penggunaan bahan bakar untuk sumber energi pada produksi pertanian, produksi pupuk, pengepakan, transportasi, dan pemasaran. Sedangkan pertanian berkelanjutan sangat tergantung pada manajemen, pengetahuan, serta keterampilan petani. Pada umumnya tidak membutuhkan investasi modal yang besar. Untuk skala pertaniannya yaitu kecil dan menengah. Sistem tanamnya yaitu diversifikasi, meminimalisir menggunakan pupuk dan pestisida kimiawi, mengalihkannya dengan pupuk dan pestisida alami. Untuk biaya upah tenaga kerjanya lebih tinggi dikarenakan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Untuk penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi relatif lebih rendah karena minim penggunaan mesin pertanian tidak memproduksi pupuk kimiawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk kesimpulannya yaitu perbandingan antara pertanian konvensional dan pertanian berkelanjutan menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan terbukti memiliki keunggulan baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Next. Untuk yang pertama yaitu pengertian industri pertanian berbasis lingkungan. Industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau mentah dengan menggunakan alat-alat bidang pengolahan dan dibantu oleh tenaga kerja untuk menghasilkan barang jadi. Untuk pertanian berbasis lingkungan atau dapat dikatakan pertanian yang ramah lingkungan merupakan sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan produktivitas tinggi dengan memperhatikan pasokan hara dari penggunaan bahan organik, meminimalisir ketergantungan pada pupuk organik, pengendalian organisme pengganggu tanaman berdasarkan kondisi ekologi,
Maka dari itu, pentingnya mengelola industri pertanian berbasis lingkungan karena pertanian ini memanfaatkan sumber daya alam yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan industri pertanian berbasis lingkungan. Next. Nah, industri pertanian sendiri dapat dilakukan dengan konsep yang ramah lingkungan atau tidak merusak dan merugikan lingkungan. Nah, dalam pembangunan industri terutama ditujukan untuk mengembangkan industri pertanian yang berwawasan lingkungan dapat meliputi yang pertama, peningkatan peran kelembagaan investasi dan pemasaran dalam mendorong percepatan arus investasi dengan ramah lingkungan. Nah, hal ini dimaksudkan untuk membuat bertambahnya devisa negara karena pemanfaatan industri pertanian yang ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu peningkatan keterampilan tenaga kerja, terutama pelatihan dengan menghasilkan aneka barang. Nah, dari sini dengan adanya industri pertanian ini dapat memberi kesempatan banyak orang di luar sana untuk dapat bergabung dalam perusahaan yang berada di bidang pertanian. Dengan begitu juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menambah keterampilan para pekerja. Selanjutnya yang ketiga, dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan pertanian ramah lingkungan dengan sistem pertanian berkelanjutan, di mana ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tinggi dengan penggunaan bahan organik dan dapat meminimalisasi ketergantungan pada pupuk organik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni masalah pada pengelolaan hasil industri. Next. Pada industri apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah pada lingkungan seperti pencemaran limbah pertanian. Limbah pertanian ini dibagi menjadi limbah pra, saat panen, dan pasca panen. Limbah industri pertanian adalah buangan dari pabrik industri pengolahan hasil pertanian yang dapat berakibat buruk pada lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Nah, salah satu masalah yang sering dihadapi mengenai pencemaran lingkungan dapat disebabkan dari beberapa faktor. Menurut pengamatan Pemda TK Kota Ambon tahun 2014, yakni penyebab dari permasalahan industri adalah tidak adanya pengolahan dari ataupun belum sempurnanya pengolahan limbah khusus bagi industri-industri potensi pencemaran. Banyaknya pabrik industri yang semakin pesat, buangan limbah industri yang secara langsung masih dibuang ke sungai, dan adanya zat-zat buangan industri yang berefek samping dapat membahayakan manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Serta penanganan yang kurang serius dapat mengakibatkan pencemaran yang semakin buruk. Selain itu juga ada pandangan dari Donella, yakni menjelaskan bahwa masalah utama yang memerlukan perhatian global yakni tentang kemajuan industrialisasi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang cepat, kekurangan pangan yang meluas, kerusakan sumber daya alam yang tak terbarui, dan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar. Seperti pada penggunaan pupuk atau pestisida yang terus-menerus. Industri ini pasti memberikan dampak negatif, selain dampak bagi lingkungan sekitar, juga dapat menyebabkan pemanasan global karena emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh industri. Dengan adanya permasalahan lingkungan ini, sektor industri didorong dan diharapkan untuk mulai memperhatikan dan semakin memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap kegiatannya. Terdapat juga alasan lain, yakni karena adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh kementerian maupun daerah dan regulasi serta standar nasional maupun internasional yang mencakup persoalan dan dampak industri terhadap lingkungan. Karena industri ini merupakan salah satu sumber utama pencemaran
degradasi, dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Karena itu, industri harus menerapkan sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu usaha mencegah pencemaran industri. Masalah pencemaran yang disebabkan dari adanya pembuangan limbah industri dirasakan semakin meningkat. Jadi, ada beberapa pemilihan sistem pengolahan limbah yang memungkinkan dapat dilakukan daur ulang untuk diproses kembali. Yang pertama yaitu penetapan kawasan industri. Kawasan industri harus mulai direncanakan untuk membantu mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Dengan mengadakan penetapan kawasan industri yang tepat, terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu pengawasan dan pengendalian pencemaran lebih mudah, dapat mengurangi pencemaran daerah pemukiman, serta dapat dilakukan pengolahan bahan buangan secara serentak. Selain itu, industri dan pencemaran yang sudah ada maupun yang akan berdiri diusahakan diletakkan pada lokasi kawasan industri untuk menghindari kerugian yang dirasakan. Yang kedua yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah bagi industri besar, baik limbah padat, cair, atau gas, bukan merupakan masalah jika mampu menyediakan unit maupun alat untuk mengolahnya. Namun, yang terjadi justru industri kecil dan menengah yang banyak menyebabkan pencemaran karena keterbatasan keuangan. Yang ketiga yaitu industri bersih. Produk bersih adalah strategi paradigma baru dalam mengelola pencemaran lingkungan. Dalam setiap kegiatan, pelaku didorong untuk menerapkan prinsip produksi bersih agar mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, memelihara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang untuk mencegah atau memperlambat terjadinya proses degradasi lingkungan, manfaat sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah, dan memperkuat daya saing di produk di pasar internasional. Next. Terima kasih, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa langsung dikirim di room chat. Kami akan mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami meminta waktu untuk berdiskusi dengan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Bagaimana cara mengatasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hida Jariatin. Bagaimana perbandingan dampak positif atau negatif pada pertanian konvensional dan pertanian berkelanjutan dari segi pengaruh terhadap lingkungan dan segi pelaksanaannya, serta biaya produk yang dihasilkan. Jadi jika dilihat dari pengaruh terhadap
lingkungan, pertanian konvensional ini menyebabkan pencemaran lingkungan dengan residu dari penggunaan bahan kimia yang dapat menyebabkan polusi di lingkungan. Sedangkan pertanian berkelanjutan justru dapat menekan polusi udara sehingga kelestarian lingkungan itu dapat terjaga. Untuk pelaksanaannya, pertanian berkelanjutan ini memerlukan usaha yang lebih besar daripada pertanian konvensional. Hal tersebut dikarenakan dalam perawatannya itu pertanian berkelanjutan memerlukan ketelatenan yang besar agar dapat melestarikan lingkungan sekitar. Pertanian berkelanjutan juga tidak bisa langsung menghasilkan produksi yang banyak. Jadi butuh waktu lama agar benar-benar bisa diaplikasikan dan menghasilkan kualitas produk yang tinggi. Sedangkan pertanian konvensional ini lebih memilih jalan yang lebih mudah dalam perawatan pertaniannya. Untuk produk-produk yang dihasilkan dari pertanian berkelanjutan juga lebih mahal apabila dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan dari pertanian konvensional. Bagaimana Mbak Nurul, apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, sudah. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rani Fatmawati. Apa yang mendasari adanya sistem pertanian berkelanjutan? Nah, maraknya penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka panjang membawa konsekuensi berupa kerusakan lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, maupun makhluk hidup. Penggunaan bahan-bahan kimia sintetis ini berimplikasi pada rusaknya struktur tanah dan musnahnya mikroba tanah. Sehingga dari hari ke hari, lahan pertanian kita menjadi semakin kritis. Nah, praktek-praktek pertanian modern itu yang dilakukan dengan tidak bijak mengakibatkan pencemaran lingkungan, seperti keracunan, penyakit, dan kematian pada makhluk hidup yang selanjutnya dapat menimbulkan bencana atau malapetaka. Nah, dengan adanya dinamika tersebut, dapat mendorong munculnya gagasan untuk mengembangkan suatu sistem pertanian yang dapat mempertahankan hingga generasi ke generasi dan tidak merusak alam. Dalam dua dekade terakhir yang telah berkembangnya konsep pertanian berkelanjutan. Seperti itu, Mbak. Apa bisa diterima? Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fanis. Bagaimana suatu sistem pertanian dapat dikatakan berkelanjutan? Nah, untuk dapat dikatakan berkelanjutan sendiri itu suatu sistem pertanian itu harus memenuhi prinsip dasar secara umum. Nah, prinsip dasar ini meliputi keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan ekologi atau lingkungan, dan yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial, di mana pada keberlanjutan secara ekonomi dimaksudkan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. Nah, pertanian berkelanjutan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan tanah dan rotasi tanaman dengan tetap menjaga kualitas tanah dan ketersediaan air, sehingga peningkatan produksi pertanian dapat terus dipertahankan hingga jangka panjang. Nah, yang kedua ada keberlanjutan ekologi atau lingkungan. Sistem yang berkelanjutan secara lingkungan ini merupakan usaha untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara bijak dengan tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Pertanian berkelanjutan ini dapat dicapai dengan melindungi, mendaur ulang, mempertahankan basis sumber daya alam seperti tanah, air, dan keanekaragaman hayati yang memberikan sumbangan bagi perlindungan modal alami. Nah, untuk yang terakhir itu ada keberlanjutan sosial, di mana keberlanjutan sosial ini merupakan suatu sistem yang mampu mencapai keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam dan pelayanan publik baik dalam bidang kesehatan
maupun akuntabilitas politik. Nah, dalam pertanian berkelanjutan, keberlanjutan sosial ini berkaitan dengan kualitas hidup dan kesejahteraan dari mereka yang terlibat dalam sektor ini. Bagaimana Mbak Panis? Apakah bisa diterima? Ya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri Agustin, yaitu seberapa besarkah pengaruh penerapan pertanian berkelanjutan terhadap kelestarian lingkungan? Dalam pengertiannya sendiri, yaitu pertanian berkelanjutan merupakan pengolahan sumber daya alam yang berhasil untuk usaha pertanian, guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Pada masa kini kan banyak pertanian yang mungkin belum banyak yang tidak ramah lingkungan atau belum ramah lingkungan, dan sedangkan pertanian berkelanjutan sendiri itu untuk membantu kebutuhan manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan melestarikan sumber daya alam. Jadi jika di Indonesia banyak diterapkan pertanian berkelanjutan, maka kelestarian lingkungan itu akan semakin lebih baik dan terjaga, dan juga limbah-limbah lingkungan, limbah-limbah yang dihasilkan oleh pertanian itu bisa diolah kembali untuk dikembalikan ke pertanian dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Bagaimana Mbak Putri? Apakah bisa diterima jawabannya? Iya, Mbak Vivi. Terima kasih, Mbak Vivi. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dirgahayu Rizky. Pengolahan limbah industri di Indonesia dapat dikatakan kurang baik, seperti contohnya di daerah Sidoarjo yang banyak dari pabrik membuang limbah hasil industrinya ke sungai. Menurut kalian, bagaimana cara kita menanggulangi dan menyadarkan kesalahan yang telah dilakukan? Menurut kelompok kami, cara untuk menanggulanginya yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan-bahan plastik seperti sedotan plastik. Sekarang kan ada ya, apa namanya, kayak sedotan steril gitu. Jadi bisa digunakan ulang. Terus membawa tas belanjaan sendiri. Jadi mengurangi limbah plastik itu dengan membawa tas belanjaan sendiri. Jadi tidak usah memakai tas plastik dari minimarket tersebut. Membawa botol minum sendiri. Jadi tidak usah beli
gelas kemasan. Dan menyadarkan kesalahan yang telah dilakukan. Nah, untuk menyadarkannya itu dengan melakukan sosialisasi. Seperti sosialisasi yang dilakukan pada umumnya di sekolah-sekolah, terutama untuk anak-anak SD dan untuk anak SMP. Untuk agar lebih tidak mengulanginya lagi, jadi dilakukan dengan memberikan sanksi. Sanksi seperti memberi hukuman dengan denda seperti itu jika membuang limbah atau sampah sembarangan. Bagaimana Mbak Dirga? Bisa diterima? Yang saya maksudkan itu ya, kan limbah itu dibuang ke sungai. Lah, bagaimana cara kita itu menanggulangi sungai yang sudah tercemar itu, gitu. Yang menurut saya tahu ya Mbak ya, itu kalau cara menanggulangi sungai yang telah tercemar itu biasanya ada gerakan dari orang sekitar daerah tersebut atau dari pemerintah tersebut untuk menggerakkan seperti barang-barang berat untuk mengangkat sampah-sampah di sana dan lebih memberi aturan yang ketat terhadap lingkungan di daerah sungai tersebut. Begitu, Mbak. Bagaimana? Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Arjela. Apakah ada peran teknologi pertanian dalam mendukung penerapan pertanian berkelanjutan di masa sekarang? Tentu ada, di mana pentingnya teknologi dalam pertanian berkelanjutan itu sebenarnya sudah ada definisi menurut FAO pada tahun 1989, di mana dalam mendukung pertanian berkelanjutan ini berkaitan dengan peningkatan nilai tambah, daya saing, dan laba hasil pertanian. Nah, untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, teknologi ini diperlukan selama budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian. Mungkin teman saya ada yang mau menambahkan. Baik, saya akan menambahkannya untuk peran teknologi pertanian itu juga untuk meningkatkan daya saing di mata konsumen dan laba dari produk-produk pertanian. Teknologi itu juga diperlukan selama distribusi dan penjualan atau penyajian. Dapat disimpulkan bahwa teknologi ini diperlukan sejak berada di lahan hingga disajikan di hadapan konsumen atau from farm to table. Teknologi tersebut tuh diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap tahapnya. Begitu, apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Ardela? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, kami akan mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan informasi, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.